untuk memahami sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam perlu kepada satu hal yang sangatlah penting, yaitu mahabbah, cinta. Tanpa ada cinta maka tidak akan pernah sampai seseorang kepada pengenalan. Artinya kepo doang. Tanpa adanya mahabbah, duduk mendengarkan tentang Rasul berasal dari keingintahuan saja, bukan karena cinta. Maka seseorang yang mau mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan, maka insya Allah dia termasuk orang yang dikenal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal sama Rasulullah itu hebat. Kalau kita dikenal oleh Rasulullah, jauh lebih hebat. Rasul sallallahu alaihi wasallam karim, orang yang tahu balas budi, orang yang kalau kita kasih satu balasnya 10. Nabi Muhammad itu seperti itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karim. Karim itu idza akramtahu malaktahu. Orang yang karim, tahu balas budi itu orang yang kalau kita kasih malah dia memuliakan kita. Tapi kalau laim, orang yang tidak tahu diri, idza akramtahu tamarrada. Kalau kita baikin dia, dia malah ngelunjak. Itu orang enggak tahu diri. Kita kasih uang setiap hari ini orang, dia tambah tunduk sama kita. Artinya apa? Dia ini adalah orang yang karim. Tapi ada sebagian orang yang kita kasih malah dia malah ngelunjak. Dia ngerasa gampang aja, nanti juga dikasih lagi sama dia. Seperti kalau kata orang Arab dulu, sammin kalbak yakul. Gemukkan anjingmu, nanti kalau dia sudah besar dia yang menggigit kamu. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan, Muhammad, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang lalu, dosamu yang akan datang diampuni oleh Allah. Siapa yang berfirman? Allah. Di dalam Al-Quran jelas-jelasan, tidak dengan isyarat tapi dengan kalimat yang jelas. Allah katakan apa? Dosamu yang lalu, dosamu yang akan datang diampuni oleh Allah. Kalau kita digituin gimana kira-kira? Wah, anak mah gak ada dosa ini, mau ngapain aja terserah, kan gitu. Ya enggak? Kalau mendapatkan jaminan bahwa sesungguhnya dosa kamu diampuni, dosa yang lalu, dosa yang akan datang diampuni oleh Allah, tentu apa yang kita akan lakukan? Kita merasa diri kita aman. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat yang kuat, Rasul sallallahu alaihi wasallam abadallaha hatta tawarramat qadamah. Rasul sallallahu alaihi wasallam beribadah, riwayat Sayyidah Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau beribadah kakinya sampai bengkak-bengkak. Sampai-sampai kata Siti Aisyah, saya enggak tega, saya tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah Allah berfirman bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang. Kenapa ibadahmu sedemikian rupa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Afala uhib. Kata Rasulullah, afala akunu abdan syakura. Saya ini pengen jadi hamba yang tahu diri. Saya ini pengen jadi hamba yang tahu syukur. Dikasih sama Allah, disyukuri oleh Allah. Begitulah Rasulullah SAW. Artinya kalau Rasulullah SAW diberikan satu hal, Rasulullah SAW mampu menempatkan diri di dalam membalas. Rasulullah SAW bahkan orang yang jahat kepada Rasul pada tahun ke-8 daripada hijrahnya Rasul, pada bulan Ramadan, Rasulullah SAW pergi ke Mekah untuk membebaskan kota Mekah. Di hadapan Rasulullah SAW ada beberapa orang yang Rasulullah SAW sudah wajibkan, mengatakan kepada sahabat, beberapa orang ini wajib kita matikan, wajib kita bunuh. Kenapa? Karena mereka sangat mengganggu perjuangan Islam. Mereka sangat menjelek-jelekan Islam. Mereka membunuh banyak daripada para sahabat. Mereka begini dan begitu. Sudah ada di hadapan Rasul, di depan Ka'bah, Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, "Mada tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Wahai fulan bin fulan, menurut kalian apa yang saya akan lakukan? Dan Rasulullah SAW menggambarkan orang-orang ini dulunya pernah meludahi Rasul. Di tempat yang sama meludahi Rasul, menendang Rasul, melempari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kotoran. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Mada tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Billahi alaikum, bayangkan wajah Rasul ketika Rasul mengatakan hal yang sedemikian rupa. Rasulullah katakan, "Apa yang menurut kalian akan saya lakukan terhadap kalian?" Mereka hanya mengatakan, "Akhun karim, wabnu akhin karim." Muhammad, kamu itu orang baik, kamu itu cucunya orang-orang baik. Kata Rasulullah, apa kata Rasulullah? "Aqulu kama qala akhi Yusuf." Aku akan berkata sebagaimana saudaraku Yusuf berkata ketika saudara-saudaranya berlaku jahat kepada Yusuf.
Nabi Yusuf ketika sudah mendapatkan kemuliaan, Nabi Yusuf mengatakan apa? La tathriba alaikumul yawm. Anggap saja kalian tidak pernah salah. Idhabu fa antumut tulaqa. Kata Rasulullah, pergilah kalian sekarang sudah menjadi orang yang bebas. Bayangkan ketika Rasulullah SAW bersabda, disampaikan kepadaku amaliyah umatku. Kalau aku dapatkan kebaikan, maka aku akan bersyukur kepada Allah. Kalau aku dapatkan mereka itu melakukan keburukan, aku akan mintakan ampun kepada Allah. Rasulullah bersabda, sampai kepadaku amal-amal umatku. Artinya saya dan antum sekarang duduk di satu tempat, amaliyah kita sampai kepada Rasulullah. Rasulullah yang bersabda dan Rasulullah tidak berdusta. Apa kata Rasulullah? Sampai kepadaku amaliyah umatku. Artinya ketika antum sekarang duduk di masjid dan saya duduk di sini, sampai amaliyah kita ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sifat tahu balas budi. Ketika kita berusaha untuk mengenal Rasul, saya berharap nanti di kiamat kita dicari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fulan bin fulan menghabiskan waktunya untuk mengenal saya, untuk mendengar nama saya, mengenal bapak saya, mengenal ibu saya, mengenal keluarga saya, mengenal sahabat-sahabat saya, mengenal nasab saya. Masya Allah, tabarakallah. Oleh karena itu ibadah yang paling cepat menyampaikan seseorang hamba kepada Allah adalah ibadah mahabbah, ibadah cinta. Tanpanya maka ibadah seperti hampa. Tanpa cinta ibadah seperti hampa. Ibadah dilakukan dengan mahabbah akan menghasilkan ridha kepada Allah dan Allah ridha kepada seorang hamba. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Semuanya dengan cinta. Tanpa mahabbah maka seseorang tidak akan mampu mendapatkan kebaikan. Oleh karena itu, kalau mau datang majlis karena kepo, ya, kita akan mendapatkan sesuatu kenikmatan, karena dengar cerita itu semua orang senang. Dengar cerita itu manusia semuanya suka begitu, mendengar kisah-kisah begitu. Tapi kisah ini bukan hanya sekedar kisah, akan tetapi sesuatu yang berhubungan dengan makhluk termulia. Dengan kisahnya kita mampu mencontoh beliau, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang mencintai beliau. Apalagi sebagian ulama mengatakan bahwa inna awwala ma yajibu ta'limuhu lis-sabiy anna nabiyyana Muhammadan wulida bi Makkah. Di antaranya Syekh Bakri Syata di dalam kitabnya I'anatul Talibin, syarah daripada kitab Fathul Mu'in, beliau katakan sesuatu yang paling wajib untuk diketahui oleh seseorang yang mumayyiz, tamyiz, orang yang baru mau baligh, hal yang paling pertama yang harus diketahui apa? Dia harus kenal siapa Nabi Muhammad. Nah, kita sudah balita berusia 60 tahun belum kenal Nabi Muhammad, ya. Artinya keislaman kita masih diragukan, karena beliau pembawa syariat kita. Oleh karena itu insya Allah dengan adanya majlis bulanan ini, insya Allah kita semakin semangat mengenal Rasulullah SAW. Karena dengan pengenalan tersebut kita mampu mencontoh dengan bawaan cinta. Karena setelah kita kenal Rasulullah SAW, insya Allah kecintaan kita akan bertambah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajak teman-teman kita, ajak sahabat-sahabat kita, karena ini adalah dakwah, dan insya Allah dakwah ini diterima oleh Allah Subhanahu